Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Ku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi bekal bagi kami, firman Tuhan ini untuk sepanjang hari ini dan untuk kedepannya. Juga urapi hamba-Mu agar apa yang menjadi isi hati Allah, hamba-Mu dapat sampaikan. Dan pagi hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema memberkati tempat kita bekerja. Meskipun
situasinya sulit, tidak nyaman, Tuhan inginkan kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, termasuk dalam lingkungan pekerjaan kita. Saya akan mulai dengan sebuah kisah tentang seseorang yang dipaksa dan terpaksa untuk bekerja dalam sebuah lingkungan yang baru, yang mau tidak mau dia ada di dalam lingkungan tersebut. Kisah itu ada di dalam 2 Raja-Raja 5. Kita akan baca ayatnya, ayat 2 dan 3. Tuliskan begini. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Kisah ini tentang seorang anak perempuan, saya tidak tahu umur berapa, mungkin anak-anak, mungkin dia remaja. Orang Israel. Ada sebuah kebiasaan orang Aram ketika mereka pergi kemana, bahasanya di Alkitab tulis keluar bergerombolan, dan dalam situasi tertentu mereka sampai di Israel dan membawa seorang anak perempuan yang ditawan. Dan anak itu mau tidak mau akan dibawa ke tempat di mana orang yang menawannya. Di sini dikatakan yang mengambilnya dan dijadikan pelayan dari seorang istri panglima besar yang namanya Naaman. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja Tuhan, Naaman sesukses-suksesnya dia, panglima yang diutamakan, panglima yang menjadi andalan bagi Raja Aram, ternyata memiliki sakit kusta. Ya pastilah namanya seorang pelayan di satu rumah, yang bahasanya juga bisa dibilang budak, pasti akan tahu segala sesuatu tentang tuannya. Karena secara khusus, anak perempuan ini menjadi pelayan dari istri panglima tersebut. Sekiranya istrinya Naaman bicara atau enggak dia merasakan sesuatu hal, ketika anak itu berdekatan dengan si ibu itu, pasti anak ini pasti mendengar. Tapi sebagai budak, sebagai pelayan, situasi budak, situasi pelayan pada masa-masa dahulu bukan seperti yang sekarang. ART, wah, udah dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi kalau budak di waktu di zaman-zaman dahulu, hidup matinya budak itu terserah dari tuannya. Kalau tuannya nggak suka lihat bekerja, kalau tuannya bilang nggak suka, suruh matiin, mati itu. Nah, anak ini ada di lingkungan kerjaan yang mungkin dia nggak mau. Tapi karena dibawa dengan paksa, ditawan, mau tidak mau dia harus menjalaninya. Situasinya saya tidak tahu apa yang dirasakan anak kecil ini, anak perempuan ini, dalam menjadi pelayan. Saya tidak tahu, mungkin situasi ditawan, diambil dari keluarganya, pun membuat situasi bagi pribadinya nggak nyaman. Dia merasakan jauh dari keluarga, mungkin dia merasa sedih, mungkin dia merasa ya pasti jadi budak, dipaksa untuk bekerja. Mungkin dulu di rumahnya dia bukan bekerja seperti yang harus dia kerjakan sekarang sebagai seorang anak. Tapi dia ada di dalam sebuah lingkungan yang baru, yang terpaksa dia mesti ada di situ, jauh dari keluarganya mungkin, dan dia sendirian mungkin, gak banyak orang lain dari kaumnya mungkin. Seorang anak pasti mengalami sesuatu ya, bisa jadi stres, bisa jadi sesuatu hal yang gak nyaman secara mental maupun fisiknya dia sekalipun. Tapi dalam situasi tersebut, yang menarik yang saya lihat,
anak ini bukannya tidak peduli kepada tuannya, tetapi anak ini di saat dia bekerja, dia tidak hanya bekerja seperti disuruh, begitu saja seperti robot diatur begini begitu, tapi dia mempunyai perhatian tersendiri terhadap masalah yang dialami oleh tuannya, Panglima Naaman ini. Dan dia berkata kepada ibu Naaman ini, dia katakan gini, dia nggak sungkan-sungkan menyampaikannya sebuah saran yang dia tahu anak ini bisa diem. Masa bodoh, biarin aja. Tetapi anak ini mempunyai sesuatu hal yang istimewa. Dia bilang sama si ibunya gini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow, saya bilang. Karena di dalam situasi yang mungkin tertekan, yang saya cerita dari awal tadi, tetapi anak ini punya hati yang berbeda. Di lingkungan tempat dia bekerja, dia tidak egois, dia tidak masa bodoh. Tetapi dia memberikan sebuah masukan yang justru kalau kita baca kisahnya ini, Naaman mengalami kesembuhan. Anak ini istimewa. Karena dia murah hati bahasanya. Saya bacakan ada satu ayat lagi. Matius 5 ayat 7 tuliskan begini. Berbahagialah, Yesus katakan di khotbah, berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pernahkah Anda perhatikan ketika Anda kritis kepada orang lain juga akan kritis terhadap Anda. Ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, mereka juga pasti akan berbuat baik terhadap Anda. Atau ketika Anda bermurah hati kepada orang lain, mereka juga akan bermurah hati kepada Anda. Apapun yang Anda berikan dalam kehidupan ini, saya percaya Anda akan menerimanya kembali. Ini anak perempuan. Dia tidak masa bodoh. Dia nggak pedulian gitu. Tetapi dia punya kepedulian. Hatinya istimewa. Di lingkungan di mana dia berada yang mungkin tertekan situasi-situasi tersebut bla 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 itu, dia nggak ada di situ dengan jadi korban, tetapi dia berusaha untuk memberikan solusi. Ada sesuatu yang dia keluarkan, yang dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita nggak pernah tahu ceritanya tentang anak perempuan ini lagi. Dia cuma dituliskan sebegitu aja. Sebelumnya kita nggak tahu, sesudah Naaman sembuh juga kita nggak pernah tahu. Tapi anak ini di momen ini kenapa ya Alkitab tuliskan? Karena dia bermurah hati. Saya nggak tahu ketika Naaman sembuh, mungkin dia pulang, mungkin dia terlupakan, mungkin dia dapat reward, saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang murah hati itu berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. So makanya di dalam kehidupan kita, keseharian kita dalam pekerjaan, sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Memberkati perusahaan kita, memberkati pekerjaan, di lingkungan pekerjaan yang kita berada. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan tersenyum, dengan selalu membawa suasana sorga, sukacita itu dalam hati kita, dan itu pasti berdampak dengan lingkungan kita. Mereka pun akan merasakan menjadi orang yang produktif di tempat kita bekerja, buat perusahaan, atau kita sebagai karyawan dalam apapun itu. Kalau kita tingkatkan kehidupan kita yang berkualitas sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengerti peran kita. Persis seperti anak perempuan tadi yang ditawan, yang dijajah ke Aram itu, yang diperbudak di Aram ini. Kita bukan jadi orang yang tidak peduli, tetapi orang yang peduli dan bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik dimanapun kita bekerja.
dengan perkataan kita, dengan sikap kita, tingkah laku kita. Jangan pernah lupa, Efesus 2 ayat 10 tuliskan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, maaf. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuainya. Setiap sesuatu hal yang kita berikan, pasti akan kita terima balik. Oleh karena itu menaburlah hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang baik. Ketika kita melakukan hal yang baik, menjadi berkat di lingkungan dimanapun kita berada, saya percaya kebahagiaan akan kita miliki. Saya percaya apa yang kita keluarkan, kita pun akan menerima. Karena ini yang firman Tuhan katakan. Jadilah orang-orang yang produktif di mana kita pun berada. Di lingkungan pekerjaan kita, dengan apapun yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang produktif. Saya percaya Anda pun akan mendapatkan imbal baliknya buat pribadi Anda sendiri. Oleh karena itu, saya tutup dengan ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 6. Ini memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya percaya belajar dari anak perempuan ini, kita nggak pernah tahu kisahnya lagi ya. Sebelumnya nggak tahu, sesudahnya nggak tahu. Tetapi kita belajar dari Alkitab pada saat ini, sebuah perenungan yang baik. Tuliskan begini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadilah orang-orang yang produktif dimanapun kita berada. Saya percaya dengan kehidupan kita yang diberkati, kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya dalam lingkungan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Berkatilah kami Tuhan hari ini. Kami sudah dengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari perenungan ini untuk hidup yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah dari dalam hati kami memiliki kemurahan hati, dan kami dapat berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami ini dalam lingkungan pekerjaan kami ataupun dimanapun kami berada. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang produktif. Kami percaya ketika kami memberkati, kami pun akan diberkati. Kami percaya Allah yang sumber berkat itu melihat kehidupan kami yang melakukan hal-hal yang baik. Karena kami diciptakan untuk hal-hal tersebut Tuhan. Oleh karena itu jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Di dalam